Perang Badar dan Perang Uhud dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang membahas Perang Badar dan Perang Uhud, dua peristiwa besar dalam sejarah Islam. Berikut penjelasan dan ayat-ayatnya. 1. Perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama antara kaum muslimin dan kaum Quraisy Mekah. Terjadi pada tahun kedua Hijriah atau tahun 624 Masehi. Kemenangan kaum muslimin di perang ini dianggap sebagai pertolongan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tentang perang Badar. 1. Surah 8 Al-Anfal ayat 5 sampai 7. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Bagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka membantahmu dengan kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati الشوكة تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Ayat ini menggambarkan bagaimana sebagian sahabat awalnya enggan berperang, namun Allah menegaskan bahwa keputusan Nabi SAW adalah benar. 2. Surah 8 Al-Anfal ayat 9-10. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menurunkan malaikat untuk mendudukan hati kaum mukmin dalam perang Badar. 3. Surah Al-Anfal ayat 17. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Menegaskan bahwa kemenangan di Badar bukan karena kekuatan manusia, tetapi pertolongan Allah. 2. Perang Uhud. Perang Uhud terjadi setahun setelah Badar atau tahun ketiga Hijriah 625 Masehi. Dalam perang ini kaum muslim mengalami kekalahan, sementara karena sebagian pasukan pemanah meninggalkan posnya. Ayat-ayat tentang perang Uhud. 1. Surah 3 Ali Imran ayat 121 dan 122. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah, keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Ketika kedua golongan ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu, hendaklah karena Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ayat ini menggambarkan persiapan Nabi SAW sebelum perang dimulai. 2. Surah 3 Ali Imran ayat 152. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم
صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan seizinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul. Sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang melimpahkan atas orang-orang yang beriman. Allah menegaskan sebab kekalahan di Uhud ketidaktaatan terhadap perintah Rasul. 3. Surat 3 Al-Imran ayat 165 dan 166. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدير. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat pada musuh-musuhmu pada peperangan Badar? Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya 2 pasukan, maka kekalahan itu adalah dengan izin takdir Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman. Allah menegaskan bahwa kekalahan itu merupakan ujian dan pelajaran bagi kaum mukmin. Simpulan, Perang Badar simbol pertolongan Allah dan iman yang teguh. Perang Uhud pelajaran tentang ketaatan, kesabaran, dan introspeksi diri.